Bisnis 123 Pas FM bersama Wahyu Saidi, pakar UKM Entrepreneur. Mitra bisnis, kembali dalam Bisnis 123. Kali ini email kami terima dari Bapak Yonan di Cibubur. Pak Yonan ini mempunyai seorang teman yang bekerja sebagai kontraktor pengalaman di proyek kabupaten dan mengajaknya bergabung dalam bisnisnya yang sedang berkembang dengan cara menyetor modal. Temannya ini akan mendapatkan pekerjaan yang cukup besar dari sebuah BUMN. Namun Pak Yonan ragu karena tampaknya terlalu mudah untuk dapat untung. Dan beliau juga mendapatkan beberapa cerita tentang temannya ini dan ada beberapa yang tidak baik. Sebenarnya apa sih resiko mengambil pekerjaan menjadi subkontraktor khususnya di BUMN? Baik Pak Yonan, berikut Dr. Wahyu Saidi MSc, pakar UKM Entrepreneur. Pak Yonan, bisnis itu ada di mana saja. Peluang ada di mana saja dan bentuknya juga bermacam-macam. Seseorang yang sudah pernah menjadi kontraktor di kabupaten bisa berkembang untuk masuk ke tingkat provinsi atau nasional atau dalam skala proyek menjadi proyek yang jadi lebih besar. Tetapi dalam bisnis juga harus diperhatikan bahwa untuk berkembang itu sudah pasti ada perubahan dan ada syarat-syarat agar perubahan itu justru bukan menjadi masalah, ya, termasuk perubahan untuk menjadi besar. Belum pernah berpengalaman menjadi proyek di satu proyek besar menjadi subkontraktor, itu adalah nilai kekurangannya, nilai negatif. Tetapi keberanian untuk mengambil itu adalah positif. Pak Yonan menanyakan apa saja ya risiko-risiko yang bisa terjadi di dalam mengambil pekerjaan subkontraktor khususnya di BUMN. Pertama adalah masalah teknologi dan metode kerja. Nah, biasa misalnya mengerjakan proyek dengan 20 orang, kemudian menjadi 200 orang. 20 orangnya kerjanya di sekitar satu kecamatan, sekarang harus pindah provinsi, misalnya itu ada masalah tersendiri. Lalu juga masih dalam ini masalah teknologi. Seberapa kita mengerti pekerjaan yang diambil. Seperti kita ketahui, untuk pekerjaan level tertentu dibutuhkan tenaga ahli bersertifikat untuk pekerjaan itu. Apakah tenaga ahli ini berikut perangkat bawahannya ada? Kalau ada itu sudah bagus. Lalu komitmen terhadap waktu dan mutu. Di proyek kecil, biasanya jangka waktu relatif kendor. Sementara di proyek besar, apalagi kita menjadi subkontraktor, waktunya ketat dan pekerjaan kita ditunggu oleh pekerjaan lanjutan. Seandainya pekerjaan kita tidak selesai, maka keseluruhan proyek bisa tertunda. Dan terakhir adalah masalah keuangan, ya, modal dan jangka waktu pembiayaan. Makin besar proyek, modal dibutuhkan makin besar. Dan ada risiko juga makin besar tagihan, maka jangka waktu tertundanya tagihan bisa bervariasi. Seharusnya 1 bulan bisa sampai 3 bulan, bahkan bisa sampai 12 bulan.
Nah, semua yang saya uraikan itu harus diperhatikan dan dipelajari. Ya, satu-satu dipelototin, dianalisis, dicari solusinya. Kalau sebagian besar, ya katakanlah 90% bahwa yang menjadi ketakutan itu bisa diselesaikan, saya sarankan lanjut. Tetapi kalau tidak, lebih baik belajar dulu lagi atau konsentrasi di tempat pekerjaan yang dikerjakan saat ini. Sukses untuk Pak Yonan dari Wahyu Saidi. Demikian Bisnis 123 Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar usaha Anda, email ke redaksi@pasfm.com atau telepon 633 9160.